untuk bisa menguji arti sebuah kesetiaan. Di Tanah Suci, Kiki Amalia coba gantung harapan. Namun, siapakah pria yang sanggup menggantikan Hengki untuk menyirami taman cintanya? Onci orang yang sangat baik, orang yang sangat pendiam, orang yang friendly. Begitu dahsyatnya cinta hingga sanggup membutakan mata dan menulikan telinga. Cinta memang menggoda, hingga tak semua orang mampu menahannya. Namun ketika pengkhianatan menjadi sebuah pilihan, maka cinta laksana sebuah permainan belaka. Iya, tadi abis dari Jabal Nur, wah katanya sih menurut pendapat yang udah aku tahu, di sini itu tempat untuk mendapatkan jodoh. Tapi kalau saya sendiri sih nggak percaya, saya sih lebih percaya kepada Allah aja. Ya cukup memberikan doa aja dan cukup tahu kalau di sini tempat bertemunya Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Cukup itu aja yang ditahu ya. Kalau kamu percaya sama siapa? Ayo percaya sama siapa? Ayo percaya sama siapa? Ayo. Juni lalu, kala Ungu menjalankan ibadah umroh, Kiki tampak dalam rombongan tersebut. Selama di tanah sang Nabi, Kiki tampak begitu khusyuk menikmati setiap detik perjalanan rohaninya. Lebam-lebam merah memar di kakinya, oleh-oleh sewaktu berjuang untuk tawaf sama sekali tak diraukan. Kiki memang terkesan ringan menjalankan ibadah, bahkan juga saat menikmati sore di gunung percintaan Jabal Ar-Rahmah. Sementara di Masjid Nabawi, Arlon Simiraldi alias Onci pun merecupkan satu permohonan sepenggal asa untuk ridho jodohnya. Masalah jodoh ya, masalah jodoh gue mengharapkan berdoa bahwa tolong dipersiapkan jodoh yang terbaik buat gue, waktu yang tepat buat gue. Beri semangat, yang penting kamu di jalan yang benar gitu loh. Terus jangan lupa ya sholat lah, itu salah satunya. Kalau dia sholat, saya kalau lihat misalnya ada sajadah di atas, dia sholat, saya merasa alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan jalannya benar gitu. Saya nggak bisa ngomong banyak, yang pasti biarkanlah waktu yang berjalan. Saya nggak mau terlalu banyak diberitain masalah pribadi dulu untuk sementara ini, karena yang kemarin-kemarin takutnya orang juga bosan gitu ya. Kenapa sih Kiki lagi gitu yang diberitain? Orang yang sangat pendiam, orang yang friendly, nice, dan saya juga bangga sama setiap karangan-karangan ciptaan lagu dia. Ya pokoknya saya berbangga hati aja bisa berteman dan memiliki kenalan seperti Onci. Segurat cinta kembali tergambar di hati yang sempat nestapa. Secara kebetulan, Kiki Amelia dan Bunga Lestari sama-sama pernah menikmati lembutnya buayan seorang pria bernama Hengki Kurniawan. Namun, garis tangan mereka agaknya meramalkan tak seorang pun yang sampai di pelaminan bersama sang pangeran. Kiki tak menampik jika sedang dekat dengan Onci. Demikian juga dengan Bunga Citra Lestari. Yang jelas, Onci maupun Ashraf Sinclair dinilai menjadi pilihan yang paling cocok setelah empedu pengkhianatan itu sempat terebuk dari cawan cinta Hengki Kurniawan. Dari pasangan hidup setia untuk selamanya, bukan setia untuk setahun. Gini loh, gue berteman dengan siapa aja, tapi untuk orang yang bisa lebih dekat dengan gue, untuk orang yang mengetahui keseharian gue seperti apa, pasti selektif, pasti harus cocok, pasti harus bisa nyambung. Teman-teman dekat gue, manajer gue, segala macam, semua yang dekat-dekat dengan gue, itu pasti orang yang gue merasa cocok. Akankah cinta ini yang terakhir buat mereka? Bagaimana pula dengan kisah Hengki bersama kembang barunya? Ya gini deh, doain aja, ya kan? Doain aja. Pintu hati yang sempat tertutup perlahan mulai terbuka untuk cinta yang lain. Alunan melodi cinta mulai bersenandung riang, memenuhi jiwa sang dara dengan sejuta kebahagiaan. Seakan tak ingin terperangkap dalam kepedihan mendalam akibat cinta sesaat, dan mulai meregut indahnya pilihan hati yang baru.
kematian untuk cinta lamanya sudah dicampakkan entah kemana. Kiki tak mau lagi menoleh pada masa lalu. Hengki tak lebih sekedar bayang-bayang yang kian meredup dari hatinya. Meski sakit, Kiki coba terima kenyataan. Sampai sekarang saya udah gak pernah hubungan lagi. Nggak, lagi pula kan dia udah punya hubungan sendiri ya. Mudah-mudahan aja hubungannya baik dan ya diberkahin hubungannya. Aku dan dia punya masa lalu gitu, kita sama-sama punya masa lalu dan kita menutup masa lalu itu gitu. Sekarang kita ngejalanin sama-sama ya untuk masa depan, kita nggak mau ngeliat ke lalu. Semuanya aku harap serius gitu loh, yang kita jalanin semuanya serius. Tapi ya kembali lagi kita serahin sama yang di atas, kita jalanin lah gitu. Kalau emangnya aku emang ada jodoh sama Hengki, Hengki ada jodoh sama aku, ya alhamdulillah gitu loh ya. Tak mudah melupakan segala kenangan indah yang sempat diukir bersama. Namun tatkala sang lelaki tak lagi mengagungkan cinta, wanita hanya bisa terdiam merana. Untunglah hati itu tak tertutup untuk selamanya. Dari benam lumpur kegagalan, Bunga Citra Lestari dan Kiki Amelia berjuang mencari cinta yang sesungguhnya. Sayang, kedua gadis ini masih hati-hati mengungkapkan gambaran hati yang sesungguhnya. Dia gak pernah menutup diri untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Dan ntar kalau kita ketemu di luar, gitu ya, mau nanyain tentang gue sampai jumpa lipan terserah. Gitu, ibaratnya gue kasih video selama 3 bulan kehidupan terakhir gue juga terserah deh, ya kan? Saya sangat menghormati Onci. Saya sangat menghormati anak-anak Ungu gitu. Kebetulan mungkin karena kami untuk kesana sama-sama, momennya waktu memang mereka bersama istrinya, personel Ungu bersama istrinya, sementara saya sendiri. Itulah sebabnya kenapa orang punya persepsi bahwa saya sama Onci gitu. Padahal yang sebenarnya kami hanya berteman, kami hanya pengen ya berteman. Tak sanggup memikat hati sang Arjuna cinta di dalam negara, Bunga berpetualang kejar asmara di negeri tetangga. Asraf menjadi pelabuhan berikutnya. Satu hal yang diinginkan, Bunga berharap Asraf tak seperti Hengki yang pernah tinggalkan dirinya. Apa yang terjadi dalam hidup gue dulu, gue bikin pembelajaran ke diri gue sendiri, tapi gue terapkan di semua aspek hidup gue gitu. Termasuk misalnya gue sayang karir gue harus jaga ini karir gue gimana caranya supaya bisa berhasil. Jangan sampai nanti gue merasa kecewa sendiri kalau ternyata gue cuma buat hal-hal apa gue ngerusakin karir gue. Itu jadi simpel, jadi semua hal gara-gara satu mungkin masalah cowok tadinya, tapi bisa berkembang menjadi ke semua aspek di hidup gue gitu. Mungkinkah cinta lintas negara ini bakal langgeng sampai pelaminan? Doain aja, oke kan? Doain aja. Ya, semoga harapan dan cita-cita itu didengar Sang Maha Cinta. Cinta yang terjadi hari ini tak akan menjadi patokan yang mutlak untuk perjalanan cinta selanjutnya. Semoga cinta esok hari adalah cinta sejati yang mewarnai hari-hari yang kan dilalui. Saya Desi Novianti, sampai jumpa dalam insert investigasi lainnya. Selamat sore.